Malasari dengan NIM 196241022. Dan saya, Kalista Dika Zuhura dengan NIM 196241024. Kok jantungku berdebar cepat banget ya? Padahal baru sebentar naik. Itu wajar, di tempat tinggi kadar oksigen di udara itu menurun secara drastis. Udara memang masih ada, tapi kandungan oksigennya lebih sedikit daripada di dataran rendah. Akibatnya, tubuh kita itu seperti kehilangan bahan bakar. Sistem kardiovaskular harus bekerja lebih keras untuk memastikan oksigen sampai ke otak, ke jantung, dan otot-otot yang lagi dipakai untuk mendaki. Itulah kenapa jantungmu langsung berdebar lebih cepat. Naik gunung berarti kita masuk pada kondisi hipobarik hipoksia, yaitu tekanan udara rendah yang membuat tekanan parsial oksigen ikut turun. Kalau tekanan oksigen menurun, otomatis jumlah oksigen itu yang bisa dibawa darah juga berkurang. Respon cepat tubuh adalah meningkatkan kerja jantung. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Kondisi ini disebut dengan takikardi. Dengan cara ini, aliran darah yang keluar dari jantung bisa meningkat. Bahkan pada hipoksia akut, kardiak output bisa naik pada 30-40%. Tapi, kalau hipoksia berlangsung berat atau terlalu lama, stroke volume, yaitu volume darah yang dipompa tiap kali jantung berkontraksi, bisa justru menurun karena otot jantung kelelahan. Jadi, walaupun frekuensi detak naik, efisiensi jantung bisa menurun kalau tubuh tidak segera beradaptasi. Di level jaringan, hipoksia pertama kali terdeteksi oleh kemoreseptor yang ada di karotis dan aorta. Reseptor ini bertugas jadi sensor oksigen. Begitu kadar oksigen turun, mereka segera mengirim sinyal ke pusat kardiovaskular di medula. Respon berikutnya adalah peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis. Ini membuat denyut jantung semakin cepat, kontraksi otot jantung lebih kuat, dan pembuluh darah di perifer mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini bertujuan menjaga tekanan darah tetap stabil, tapi tidak semua organ mengalami penyempitan. Organ vital seperti otak, jantung, dan paru tetap mendapat prioritas aliran darah yang lebih banyak. Inilah yang membuat orang sering merasa jantung berdebar dan pusing di awal mendaki, karena tubuh sedang melakukan penyesuaian besar-besaran dalam distribusi darah. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di level sel juga terjadi banyak perubahan. Ginjal akan melepas hormon eritropoietin atau EPO, yaitu kemudian merangsang sumsum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah. Kondisi ini disebut dengan polistemia dan berguna untuk meningkatkan kapasitas angkut oksigen darah. Selain itu, endotel pembuluh darah juga melepaskan nitrik osid atau NO. Zat ini membuat vasodilatasi lokal sehingga daerah tertentu bisa mendapat tambahan aliran darah ketika sangat membutuhkan oksigen. Sementara itu, sel otot jantung atau miokard ketika kekurangan oksigen akan beralih ke metabolisme anaerob, yaitu menggunakan glikolisis tanpa oksigen. Proses ini memang bisa tetap menghasilkan energi, tetapi jauh lebih tidak efisien dan menghasilkan asam laktat yang membuat otot cepat lelah. Jadi, kalau hipoksia berlangsung lama, jantung akan merasa lebih cepat capek. Selain mekanisme saraf, hipoksia juga memicu respon hormonal. Sistem tubuh melepas beberapa hormon penting, misalnya norepinefrin yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga tekanan darah bisa tetap terjaga. Lalu epinefrin atau adrenalin juga meningkat. Hormon ini membuat kontraktilitas otot jantung lebih kuat, sehingga jantung mampu memompa lebih banyak darah walau dalam kondisi oksigen terbatas. Tidak hanya itu, ada juga peran faktor transkripsi yang disebut hypoxia inducible factor 1 alpha. Saat oksigen rendah, hypoxia inducible factor 1 alpha aktif dan memicu banyak perubahan jangka panjang, termasuk pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, serta penyesuaian metabolisme sel agar lebih hemat energi. Semua respon ini adalah bagian dari strategi tubuh untuk mempertahankan suplai oksigen ke jaringan penting. Penjelasan tadi itu bukan hanya sekedar teori loh, ada banyak penelitian yang membuktikannya. Misalnya pada penelitian oleh Millet dan koleganya di tahun 2021 di jurnal Frontier in Physiology menunjukkan bahwa hipoksia akut langsung meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Namun kalau hipoksia berlangsung kronis, tubuh akan beradaptasi lewat peningkatan produksi eritrosit atau polistemia. Lalu, penelitian
penelitian lain oleh Cerebrovskaya dan tim di tahun 2020 di High Altitude Medicine dan Biologi menemukan bahwa adaptasi jantung itu di ketinggian terutama terjadi melalui regulasi sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon EPO. Jadi memang ada bukti kuat bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme kompleks untuk bertahan di lingkungan ekstrim seperti pegunungan. Semua mekanisme tadi penting dipahami karena punya relevansi klinis. Pada pendaki pemula, penyesuaian tubuh seringkali belum sempurna, sehingga bisa muncul gejala acute mountain sickness atau AMS. Tandanya antara lain pusing, sesak napas, mual, sampai jantung berdebar kencang. Kalau proses adaptasi gagal, kondisi bisa lebih berbahaya. Misalnya high altitude pulmonary edema atau edema paru ketinggian, dan high altitude cerebral edema atau edema otak ketinggian. Dan kondisi ini bisa mengancam nyawa kalau tidak segera ditangani. Kesimpulannya, oksigen yang menipis di ketinggian membuat jantung dan sistem kardiovaskular bekerja secara ekstra. Tubuh beradaptasi lewat peningkatan denyut jantung, aktivasi simpatis, pelepasan hormon, hingga produksi eritrosit baru. Semua ini adalah mekanisme cerdas tubuh untuk menjaga suplai oksigen ke jaringan. Jadi nih, kalau naik gunung, lakukan aklimatisasi secara bertahap. Jangan terburu-buru ya, dan selalu jaga kesehatan jantung agar pendakian tetap aman.